Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Dokastra, jumpa lagi bersama saya Amir Waidi dalam segmen podcast ala-ala santri. Nah sahabat Dokastra, kita sudah lama tidak berjumpa dalam segmen yang satu ini. Maka pada momen kali ini yang dimana akan bertepatan juga dengan Id umat Islam, yaitu Id Adha, maka telah ada di samping saya, telah hadir di samping saya Ustadz Adi Firman Rahmatullah selaku Kepala Pengasuh Asrama, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas berupa larangan pada Idul Adha, yakni larangan dalam mencukur atau menggunting kuku ataupun rambut. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita silakan kepada ahlinya. Ustadz, bisa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kawan-kawan sahabat Dokastra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh saudara kita Amir Huwaidi, sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan masuk kepada Hari Raya Idul Adha, dan kita semua sudah paham bahwa Idul Adha itu adalah berkaitan dengan sembelihan. Maka di kesempatan ini ada pembahasan yang mungkin ada simpang siur di antara kita tentang persoalan mencukur rambut ataupun mencukur kuku. Kuku bagi orang yang berkurban. Nah, larangan ini yang sering kita dengar itu di kalangan masyarakat kita itu berlaku sampai sembelihannya disembelih. Artinya kalau sembelihannya udah disembelih berarti larangannya itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, kira-kira begitu. Baik, sebelum kita masuk ke sana, sebenarnya diantaranya adalah sumber permasalahan ini ada di hadis riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di hadis itu Ummu Salamah berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasanya Nabi telah berkata atau telah bersabda, "Idza dakhala al-usru," apabila telah masuk 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, lalu ada seseorang di antara kalian yang punya keinginan an yudhhiya, untuk melakukan penyembelihan. Jadi di sini masalahnya adalah bagi orang yang akan menyembelih. Maka kata Nabi, fala ya'khudhu min sya'rihi, maka dia tidak boleh mengambil dari rambutnya. Maksudnya tidak boleh nyukur rambutnya. Wala min adfarihi syai'ah, dan juga tidak boleh mencukur dari kukunya syai'ah, sedikit pun tidak boleh kita potong itu. Bagi orang yang ingin berniat ingin berkurban. Iya, punya berkurban, sudah punya hewan kurbannya. Nah, di sini ada di riwayat Imam Muslim, di riwayat hadisnya Imam Nasai, Sunan Nasai juga ada, di kitabnya Imam Ibnu Majah juga ada, di Sunan Baihaqi juga ada, di Musnad Ahmad juga ada. Jadi sumbernya dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Berkaitan dengan hadis ini juga ada riwayat yang mirip, bersumber dari istri Nabi juga, namanya Aisyah. Riwayat Imam Muslim juga, di kitabnya Imam Ahmad, Musnad Ahmad juga ada, di hadis yang lain juga ada, di kitab yang lain. Isinya itu berbeda, sehingga ini yang menyebabkan kemudian perbedaan pendapat di antara umat Islam. Ringkasnya, Aisyah pernah berkata, "Anan Nabiya," Nabi itu kana yub'atsu bil hadi. Rasul itu pernah mengutus seseorang untuk mengantar hewan sembelihannya dari Madinah ke Mekah, itu kan. Tsumma la yasna'u kama yasna'ul muhrim. Tapi Rasul sebagai orang yang berkurban, dia tidak melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang yang muhrim. Orang muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Orang yang berpakaian ihram itu orang yang haji. Orang yang haji itu biasanya tidak boleh potong rambut. Ya seperti yang larangan di hadis tadi itu, tidak boleh pakai minyak wangi, memakai pakaian yang berjahit itu. Nah, itu tidak Rasulullah lakukan. Larangan-larangan untuk orang yang ihram itu tidak dilakukan oleh
Nabi, sehingga terjadi simpang siur di situ. Maka kalau kita lihat, bukan, kalau orang Indonesia itu mazhabnya mayoritas pengikut mazhab Syafi'i, kalau kemudian di Saudi itu mazhabnya banyak orang Hambali, maka kalau ada imam 4 mazhab yang besar di agama kita, ya sedikitlah kita nyinggung 4 mazhab dulu supaya tidak asing bagi kita. Ada mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada 4. Nah, sementara yang mengharamkan ini ya, yang pertama kita bahas, yang mengharamkan motong rambut dan juga motong kuku, yang berhukum haram itu adalah mazhab Hambali. Sementara mazhab Syafi'i itu memakruhkan perbuatan itu, jadi dianggap makruh. Jadi tapi keterangan ini larangan untuk orang yang hendak berkurban. Kalau yang hendak kurban tidak kena larangan ini. Kemudian yang menganggap mubah itu artinya dilakukan tidak dosa, tidak dilakukan juga nggak berdosa, bebas bagi orang yang mau berkorban, itu adalah mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Artinya di antara 4 mazhab tersendiri terjadi perbedaan pendapat. Artinya kita ya istilahnya ya tidak perlu kaget lah kalau ada beda pendapat di antara kita. Baik, mungkin selanjutnya setelah kemudian kita tahu hadisnya tadi sudah 2, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Nah, bagi sahabat Dokastra, apalagi yang pernah belajar di pesantren Persis Bangil, itu mesti ada di usul fikih atau ada pelajaran ta'arud. Kalau ada pertentangan di antara dalil-dalil, maka yang diharuskan bagi kita yang pertama kali adalah memadukan beberapa dalil itu supaya bisa dipakai. Istilahnya apa kira-kira? Apa Ustaz? Memadukan 2 dalil itu kira-kira apa istilahnya? Kalau tarjih itu kan milih itu mana yang paling kuat. Thariqatul jam'i. Itu cara pertama. Kalau ada pertentangan. Jadi karena di sini sama-sama shahid, artinya enggak mungkin itu kan bertentangan. Maka harus kita thariqatul jam'i, kita gabung itu. Maka ketika kita gabung di antara 2 hadis tersebut, maka nanti akan ada jalan tengah. Jalan tengah itu kan, kita perlu jalan tengah itu. Maka kita di pesantren supaya kita ngambil jalan tengah. Kalau kita kemudian kita di Persis Bangil mengambil makruh misalnya bagi orang yang akan berkurban motong rambutnya atau motong kukunya, maka kita kira itu tidak tepat. Karena apa? Karena Nabi kan tidak mungkin itu melakukan hal yang makruh. Karena kita ketahui makruh itu sesuatu yang dibenci oleh agama, sesuatu yang tidak disukai agama. Artinya Nabi itu tidak mungkin melakukan hal yang tidak disukai oleh agama. Maka untuk lebih mudahnya, maka kita tempatkan hukum memotong rambut dan kuku bagi orang yang akan berkurban. Hukum yang paling tepat adalah kita arahkan kepada litanzi untuk menjaga kebersihan. Itu paling aman, karena litanzi itu kalau kita lihat hukum asalnya, kalau kita tarik ke hukum asal yang 5, hukum asalnya adalah mubah. Jadi kita condong pada hukum yang mubah sebenarnya. Artinya mau kita kerjakan juga boleh, enggak kita kerjakan juga boleh. Nah, jadi kira-kira begitu. Maka untuk memperkuat kesimpulan ini, ada satu hadis yang ada di kitab Bukhari dan Muslim, itu agak panjang. Pernah ada suatu kisah di situ disebutkan ada seseorang bernama Ziyad bin Abi Sufyan. Ziyad ini kataba ila Aisyah. Dia menulis surat kepada istri Nabi Aisyah. Isi suratnya, Inna Abdullah ibn Abbas, bahwasanya sahabat Ibnu Abbas itu pernah berkata kepada orang-orang, kata Ibnu Abbas, man ahda hadian, siapa yang memberikan kurban, siapapun yang berkurban, haruma alaihi, diharamkan bagi dia, ma yahrumu alal hajj, seperti diharamkannya orang-orang yang melakukan haji. Jadi kayak potong rambut itu memang tidak boleh. Itu kalau di hadis Bukhari Muslim, itu asalnya berasal dari omongan dari Ibnu Abbas. Lalu ada orang yang menulis pendapat Ibnu Abbas itu, dikirimkan, ditulis untuk minta pendapat Aisyah. Ini ada Ibnu Abbas berkata begini. Nah, sehingga Amroh yang meriwayatkan hadis ini,
Amroh itu dia adalah Amroh binti Abdurrahman namanya. Seorang perempuan ya, tabiin, sahabat perempuan yang meriwayatkan hadis. Dia melihat Aisyah kemudian berkomentar. Faqalat Aisyah. Maka Aisyah kemudian berkata, laisa kama qala Ibnu Abbas. Jadi, tidak seperti yang Ibnu Abbas katakan dalam soal ini katanya. Jadi dalam soal ini saya seakan-akan Aisyah mau mengatakan saya akan ngoreksi perkataannya Ibnu Abbas. Kenapa begitu? Karena kata Aisyah, ana fataltu biha. Saya pernah mengikat qaladah Rasulullah dengan kalung dari hewan hewan kurbannya Rasul. Hadi Rasulillah. Qaladah hadi Rasulillah. Hewan kurbannya Rasul itu diberi kalung, diikat, diberi tanda oleh Aisyah. Kemudian summa qaladah Rasulullah biyadi. Lalu Rasul memberi tanda lagi supaya lebih kelihatan tandanya kalau hewan ini adalah kurbannya milik Rasul. Summa ba'asa biha ma'a abi. Kata Aisyah, lalu Rasul mengutus bapak saya. Bapaknya Aisyah adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Aisyah mengatakan, lalu bapak saya diutus oleh Nabi untuk membawa sembelihan ini dari Madinah ke Mekah. Maka kata Aisyah, falam yahrum ala Rasulillahi syai'un. Rasul tidak pernah melakukan hal-hal yang diharamkan. Ahalallahu lahu, yang telah Allah halalkan untuk dia. Artinya Aisyah mau memberikan perkataan penegasan bahwasanya apa yang dilarang oleh orang-orang yang ihram itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi hadis ini larangan tentang motong rambut itu benar adanya. Rasul tidak melakukan larangan-larangan itu. Artinya larangan-larangan itu Rasul pernah kerjakan. Artinya motong kuku juga, motong rambut juga pernah itu kan. Tapi di satu sisi Rasul pernah melarang. Artinya dua hal ini pernah dilakukan Rasul, pernah dikatakan oleh Rasul. Jika kita ambil jalan tengah, dua-duanya boleh. Kita pakai thoriqatul jam'i. Kita tidak larikan ke makruh karena tidak mungkin Rasul kemudian hal yang dibenci. Menyuruh kita misalnya melakukan pekerjaan dibenci agama, atau Rasul sendiri melakukan hal-hal yang makruh itu mustahil. Betul. Kira-kira kurang lebih begitu. Semoga ini bisa mencerahkan kepada sahabat Dokastra maupun orang-orang muslim yang lain di antara kita. Mungkin ada beda pendapat, tapi tidak ada masalah. Kita pesantren Persis Bangil punya pandangan seperti itu. Pendapat sendiri. Iya. Bahkan kalau kita lihat yang ulama-ulama dulu kayak 4 mazhab itu pun beda pendapat. Beda pendapat ya. Iya, artinya ya mafi muskilah lah. Beda pendapat itu biasa dalam urusan fikih. Jadi kira-kira bagi kita yang di sini yang asopa mendekati kebenaran adalah mubah, atau kita tarik kepada litanzi untuk urusan kebersihan. Jadi larangan itu tidak makruh dan tidak haram, intinya begitu. Berarti kesimpulannya sahabat Dokastra bahwasanya dari larangan dari mencukur ataupun menggunting rambut ataupun kuku itu adalah mubah. Jadi kita mengambil jalan tengahnya dengan thoriqatul jam'i, tidak haram, tidak makruh. Maka hukumnya adalah mubah. Jadi bisa dilakukan, ya tidak masalah, ya tidak dilakukan juga tidak masalah. Bukan begitu Ustaz ya? Iya. Ya. Baik, mungkin ada tambahan lagi Ustaz? Ya, kira-kira cukup itulah. Ya. Yang penting kita pokoknya berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis itu sudah cukup. Ya, namanya juga fikih, di mana akan ada perbedaan pendapat di kalangan baik ulama ataupun dari fuqaha sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.